مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Al-Mukarram wal Mukarramah yang kami muliakan, Ketua dan Pembina Yayasan serta keluarga besar Yayasan Hajar Rahman Nasution, kemudian kepala-kepala sekolah di lingkungan Perguruan Al-Azhar Medan, kemudian Ketua LPIA, dan seluruh para Dewan Guru dan siswa-siswi Al-Azhar Medan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkhusus Bapak Ibu orang tua siswa-siswi Perguruan Al-Azhar Medan. Izinkan kami Ustaz Sariman Al-Faruq memberikan gambaran tentang pelaksanaan ibadah haji yang merupakan impian kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja hari ini kita sudah berada di hari yang ke-8 Zulhijjah, di mana jemaah haji pada tanggal 8 Zulhijjah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah haji. Dan haji yang kita pakai adalah haji tamattu, karena kemarin kita sudah menyelesaikan melaksanakan umrah, sehingga umrah terlebih dahulu baru kita melaksanakan haji, dan nama hajinya adalah haji tamattu. Dan kita pun dikenakan dam, yaitu menyembelih seekor kambing, karena kita masuk ke kota Mekah melaksanakan umrah terlebih dahulu baru haji. Nah, tanggal 8 Zulhijjah ini apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mandi, kemudian kita memakai pakaian ihram dan memakai wangi-wangian. Lalu kita lanjutkan dengan melaksanakan sholat sunnat ihram 2 rakaat, yakni rakaat yang pertama surat Al-Kafirun yang kita baca, dan rakaat yang kedua surat Al-Ikhlas yang kita baca. Nah, setelah kita memakai pakaian ihram, kemudian kita melaksanakan sholat sunat ihram, maka jemaah haji itu berniat di maktab atau di hotelnya masing-masing untuk menuju ke Arafah atau ke Armina. Mari sama-sama kita berniat untuk melaksanakan niat haji. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma hajja, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Nah, setelah kita berniat, maka berlakulah larangan-larangan ihram, sehingga kita tidak sembarangan untuk melakukan hal-hal yang selama ini halal, maka itu tidak kita lakukan selama kita memakai pakaian ihram seperti ini. Lalu berangkat kita dari kota Makkah menuju Mina, ya, untuk persiapan melaksanakan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, selama perjalanan, mari sama-sama kita bertalbiyah, yang merupakan ibadah sunnat lisan kita, tanda kita untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. Inilah talbiyah salawat yang kita kumandangkan selama perjalanan sampai kita menuju Mina. Nah, di Mina kita menginap pada malam 9 Zulhijjah. Tujuannya adalah agar kita tidak terlambat ketika melaksanakan wukuf di Arafah yang merupakan kunci dari pelaksanaan ibadah haji. Nah, pagi hari kita pun berangkat menuju Arafah untuk mempersiapkan diri, yaitu melaksanakan puncak ibadah haji, itulah wukuf di Arafah. Nah, apa yang kita lakukan di Arafah? Di antaranya adalah kita beristighfar, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita mengendang semua kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan kepada sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Kemudian kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun berusaha terus mencari jati diri, siapa diri kita yang sebenarnya. Karena target kita di Arafah, di saat wukuf adalah kita menghentikan pikiran kita, menghentikan ingatan kita dari mengingat, memikirkan urusan dunia, bahkan memikirkan keluarga yang kita tinggalkan. Untuk apa? Saat itu kita berada dalam kesendirian, kita harus mencari jati diri kita yang sebenarnya, kita mengenal siapa kita yang sebenarnya, untuk berusaha mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dengan dirinya, maka dia akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di Arafah ini kita akan melaksanakan wukuf. Kemudian wukuf dimulai adalah dari matahari tergelincir, artinya masuk waktu zuhur. Maka jemaah-jemaah semuanya di Arafah itu berada dalam tenda yang sudah disiapkan oleh petugas haji kita Indonesia yang berada di sana. Maka kita berada di kelompok-kelompok yang sudah dibagi-bagi. Apa yang kita lakukan di tenda-tenda masing-masing adalah melaksanakan salat zuhur dan asar jamak takdim. Dan qasar sekalian, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Kemudian kita mendengarkan khutbah dari seorang khatib yang telah ditugaskan atau ditunjuk untuk khutbah di padang Arafah. Nah, khutbahnya itu tak jauh beda seperti khutbah pelaksanaan hari raya Aidil Adha. Nah, selesai khutbah, kita pun terus berzikir kembali, kita terus bertasbih, kita terus beristighfar. Sampai kapan itu? Sampai menjelang waktu maghrib. Dan setelah masuk menjelang waktu maghrib, di mana kita di Arafah itu juga melaksanakan salat jamak takdim, yaitu maghrib dan isya. Kemudian kita pergi ke Musdalifah. Di Musdalifah, apa yang kita lakukan? Yang pertama adalah kita mabit. Mabit itu artinya kita bermalam di Musdalifah.
Tentu kita tidur di atas tikar yang kita bawa. Maka di sini untuk jemaah laki-laki mesti diperhatikan. Jangan sampai ketika dia tidur di Musdalifah, dia menutup kepalanya, dibuatnya kain ihramnya yang bagian atas untuk selimutnya, karena memang di sana masih berlaku larangan ihram yang laki-laki tidak boleh menutup kepalanya. Itu mesti diperhatikan. Kemudian yang kedua di Musdalifah, di sanalah jemaah kita mengambil batu kerikil yang akan digunakan untuk melontar esok harinya. Ustaz, berapa banyak batu yang diambil? Apabila jemaah haji itu dia nafar awal, maka batu yang diambilnya di Musdalifah itu sebanyak 49 butir. Apabila jemaahnya itu nafar sani atau nafar akhir, maka batu yang diambilnya itu adalah 70 butir. Lalu pagi harinya, jemaah yang malam tadi tidur di Musdalifah, begitu selesai salat subuh, dia berusaha berpagi-pagi itu untuk pergi melontar jumrah. Jumrah apa yang dilontar pada tanggal 10 Zulhijjah ini Ustaz? Itu hanya satu jumrah saja. Nama jumrahnya adalah Aqabah. Berapa butir? 7 butir. Dan setiap satu butir dilemparkan ke jumrah itu, maka dibacalah Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu yang kita baca yang simpel-simpel saja. Habis 7 butir, kita pun kembali ke mana? Ke Mina. Ya, dan sebelum kita kembali ke Mina atau di Mina, maka kita melakukan namanya tahallul awal. Dengan apa? Menggunting minimal 3 helai rambut kita, lalu kemudian kita mengganti pakaian ihram dengan pakaian biasa. Ustaz, jika ada jemaah yang berkesempatan tanggal 10 itu dia bergegas pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf ifadah, kemudian dia melaksanakan salat 2 rakaat sesudah ihram, kemudian dia melaksanakan sa'i dan tahallul sani, silakan. Tapi biasanya jemaah kita adalah menunggu selesai dulu kegiatan di Mina. Ya, dan tanggal 11 Zulhijjah itu kembali kita melontar jumrah, yaitu 3 jumrah, ula, usta, dan aqabah. Satu tempat jamarat itu 7 butir. Berarti tanggal 11 itu kita membawa hanya 21 butir batu. Lalu kita kembali ke tenda kita yang ada di Mina. Kemudian tanggal 12 kembali kita pergi lagi untuk melontar jumrah ula, usta, dan aqabah. Ya, dan itu kembali batu yang dibawa sebanyak 21. Bagi mereka yang nafar awal tadi, maka selesai tanggal 12 Zulhijjah, dia sudah bisa pergi ke kota Makkah. Ngapain? Itulah tadi tawaf ifadah, kemudian salat sunat ba'da tawaf, kemudian sa'i, lalu dia tahallul sani, selesailah pelaksanaan ibadah hajinya. Bagi yang nafar sani, nafar akhir, dia masih tinggal di Mina. Apa yang dia lakukan Ustaz? Adalah kembali tanggal 13 Zulhijjah, dia melontar jumrah ula, usta, dan aqabah, menghabiskan 21 butir batu tadi, ya, sehingga jelaslah perbedaan. Bagi jamaah yang nafar awal, itu batu yang diambil dan dilontarkan sebanyak 49 butir, sedangkan yang nafar akhir atau nafar sani adalah 70 butir. Nah Ustaz, ketika selama di Mina, apa yang kita lakukan selain kita melontar? Ya tentu kita takbiran. Ya karena apa? Tanggal 10 Zulhijjah itu kan sudah Idul Adha, hari raya. Ya kita takbiran lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Allahu Akbar walillahil hamd. Dan seterusnya. Tanda kita mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanggal 13 selesai melontar jumrah yang terakhir, jemaah kita pun berangkat menuju ke Mekah. Untuk apa? Kembali melaksanakan tawaf ifadah, yaitu 7 putaran mengelilingi Ka'bah. Dan memulainya ya seperti yang kemarin pelajaran umrahnya, tetap dimulai dari sudut yang terdapat Hajarul Aswad. Kita menoleh ke kiri, lalu mengangkat tangan kanan seraya membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian kita kecup, lalu kita berjalan melangkahkan kaki kanan. Dan jangan lupa kita mengawalinya dengan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai di makam Ibrahim. Di makam Ibrahim kita berdoa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Kemudian melintasi dan lewat kita dari makam Ibrahim, kita berdoa apa saja. Dan Ustaz tegaskan, tidak ada bacaan yang wajib kita baca ketika kita tawaf. Tapi ada yang masyhur tadi, itulah subhanallah sampai akhir. Kemudian ketika sampai rukun Yamani, dari rukun Yamani kita kembali menolehkan ke palingan kita ke kiri. Kemudian kembali mengangkat tangan Bismillah Allahu Akbar, tidak dikecup. Kemudian kita pun melangkahkan kaki kanan dengan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wadkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Begitulah seterusnya 7 putaran kita mengelilingi Ka'bah. Dan ingat, selama tawaf jangan sentuh Ka'bah, jangan sentuh Hajar Ismail, jangan masuk ke Hajar Ismail, jangan sentuh makam Ibrahim, karena itu bisa membatalkan tawaf kita. Selesai tawaf, kita menuju ke belakang makam Ibrahim untuk sholat sunat ba'da tawaf. Selesai sholat ba'da tawaf, kita kembali menuju ke Mas'ah, tempat sa'i. Di sana sebelumnya kita minum air Zam-Zam dan kita ambil dari tong-tongnya, lalu kemudian kita menghadap ke Ka'bah dan kita pun berdoa meminta kepada Allah semoga dengan asbab minum air Zam-Zam ini Allah sembuhkan semua penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Lalu kemudian kita menuju ke Bukit Safa untuk memulai sa'i dan kembali kita menghadap ke Ka'bah. Kita berdoa, bermohon kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu memulai kita sa'i. Lalu kita pun bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Begitu kita turun, dapat di depannya namanya pilar hijau. Bagi laki-laki berlari kecil sembari dia berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, sampai habislah pilar hijau. Bagi yang perempuan berjalan lebih cepat ketimbang di luar pilar hijau. Tetap berdoa, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram, Rabbighfir warham wa'fu wa takarram. Ini yang simpel-simpel saja. Selesai lewat pilar hijau, apa doanya Ustaz? Terserah. Terus kita berdoa, jangan kita bermain-main, tidak kita bercakap-cakap, kita terus mendekatkan diri kepada Allah. Begitu sampai Bukit Marwah, kita pun membaca Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Jadi setiap kita menghampiri Bukit Safa dan Marwah, itulah yang kita baca. 7 putaran dari Bukit Safa dan Marwah berakhir di Marwah. Maka selesailah sa'i kita, maka dilanjutkan dengan tahallul sani. Kenapa ada tahallul sani? Karena tadi sudah ada tahallul awal. Kapan itu Ustaz? Pada tanggal 10 Zulhijjah setelah kita melontar jumrah Aqabah. Tahallul sani tetap memotong rambut atau mencukurnya minimal 3 helai rambut. Selesai tahallul sani, maka selesailah pelaksanaan ibadah haji kita. Tinggal sebelum kita berangkat pulang ke tanah air, kita meninggalkan
kota Makkah, tetap kita wajib melaksanakan tawaf wada, tapi tidak ada sa'inya. Ya, tidak ada sa'inya, tawaf wada, salat sunat 2 rakaat, lalu kita berdoa. Inti doanya, ya Allah, jangan jadikan ini yang terakhir bagiku menjadi tamumu ya Allah, tapi jadikan ini ya Allah, inilah yang pertama ya Allah. Hari ini aku masih sendiri datang menjadi tamumu ya Allah. Ke depan ya Allah, undanglah aku, keluargaku, istri dan anak-anakku ya Allah, untuk menjadi tamumu ya Rahman. Lalu kemudian kita masih boleh mencium Hajar Aswad, masih boleh masuk ke Hijr Ismail, ya, masih boleh kita berdoa di Multazam. Lalu kemudian kita meninggalkan Ka'bah, keluar dari Masjidil Haram, dan kita tidak boleh berlama-lama lagi di kota Makkah. Langsung kita pulang untuk menuju ke bandara, yakni King Abdul Aziz atau di Jeddah. Berangkat di Jeddah, kita mempersiapkan diri, kemudian naik ke pesawat, dan berangkatlah kita dari King Abdul Aziz menuju tanah air. Kalau dia ke Kuala Namu itu 8 jam waktu dihabiskan kita berada di atas pesawat. Dan sampailah kita di Kuala Namu dengan sehat walafiat, dan semoga haji kita menjadi haji yang makbul dan mabrur, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita berdoa semua, mudah-mudahan tahun depan bagi guru-guru kita, bagi keluarga kita yang belum melaksanakan ibadah haji, diberikan Allah kesempatan untuk menjadi tamu Allah semasa hidup di dunia ini. Yang kedua, mari kita berdoa semoga keluarga yayasan dan guru-gurumu dan keluarga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan dijauhkan Allah dari bala dan mara bahaya, terutama wabak virus corona yang sampai hari ini kita tidak tahu kapan berakhirnya. Terima kasih. Saya Ustaz Sariman Al-Faruq, Koordinator Agama SMA Al-Azhar Medan, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan akhirnya Ustaz mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Dengan semangat berkorban, kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar SMA Al-Azhar Medan unggulan tahfiz reguler mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mari kita tingkatkan iman dan takwa dengan semangat berkurban.